Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muaz, NIM 19044111066. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang tentang konsep keamanan jaringan. Oke, langsung kita mulai pembahasannya. Konsep keamanan jaringan. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer otonom yang saling terhubung melalui media komunikasi dengan menggunakan protokol sebagai identitas setiap komputer yang terhubung pada jaringan tersebut. Manfaat jaringan antara lain adalah memungkinkan pemakaian bersama atas sumber daya yang ada. Sumber daya dalam hal ini dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan data atau informasi. Oke, selanjutnya slide 2. Protokol jaringan. Protokol jaringan adalah perangkat aturan yang digunakan dalam jaringan. Protokol adalah aturan main yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan, sehingga komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya adalah aturan-aturan protokol adalah termasuk di dalamnya petunjuk yang berlaku bagi cara-cara atau metode mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, tipe-tipe kabel, dan kecepatan transfer data. TCP atau IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. User Datagram Protocol atau UDP, Internet Control Message Protocol, IP Security, IP Sec Architecture. Selanjutnya di firewall. Firewall adalah alat yang digunakan untuk mencegah orang luar memperoleh akses ke suatu jaringan. Akses dapat diatur dari IP address, port, dan arah informasi. Konfigurasi firewall bergantung pada kebijaksanaan yang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, apa yang tidak diperbolehkan secara eksplisit dianggap tidak diperbolehkan. Yang kedua, apa yang penting tidak dilarang secara eksplisit dianggap diperbolehkan atau permitted. Network Address Translation atau NAT adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghemat pemakai IP address. Yang dimaksud di sini adalah IPv4. NAT ada dua versi. Yang pertama, static NAT, merupakan NAT yang selalu tetap. Tugasnya menerjemahkan satu IP address menjadi satu IP address lainnya. Yang kedua, dynamic NAT. Dynamic NAT ini akan menerjemahkan secara dinamis IP private menjadi IP public. Kelebihan menggunakan NAT: bisa membuat IP address yang belum terdaftar menjadi terdaftar tanpa memerlukan konfigurasi sehingga bisa mengakses internet. Banyaknya host yang menggunakan IP private dimungkinkan untuk bisa dengan mudah terkoneksi ke internet. Ketika terjadi perubahan alamat IP yang menuntut perubahan pada sistem IP address secara keseluruhan dari sebuah segmen IP address, maka dengan NAT proses perubahan itu tidak perlu dilakukan secara keseluruhan. Kekurangan menggunakan NAT. Yang pertama, proses penerjemahan IP address bisa membutuhkan waktu atau delay jika menggunakan NAT. Alasannya simpel, karena paket yang terdeteksi di public adalah IP address yang sudah diterjemahkan, padahal paket tersebut datangnya dari host yang berada dalam jaringan internal dengan menggunakan IP private. Yang kedua, beberapa aplikasi tentu ada yang tidak berfungsi bila dilihat pada jaringan yang menerapkan NAT. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.